warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo warga Jabar, balik lagi nih di Vox Pop Podcast Mobile barengan sama Humas DPRD Jawa Barat. Kali ini Vina lagi jalan-jalan di Bekasi. Kota Bekasi. Bekasi ya Pak ya? Ya. Dan di depan Vina sudah ada anggota DPRD Jawa Barat. Beliau juga merupakan anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat dan saat ini menjabat sebagai Ketua Bapemperda Provinsi Jawa Barat, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ya. Apakah itu? Nanti kita akan tanya-tanya. Ya, selamat siang Bapak Ahdar Sudraja. Selamat siang kembali. Alhamdulillah. Akhirnya Bapak bisa datang nih ke sini merasakan Vox Pop Podcast Mobile Insya baru kali Allah. ini kan Pak? Begitu aku masuk kelihatannya, waduh, wahnya ada gitu loh. Oh, wahnya ada. ini Ada, betul-betul persiapan cukup matang ini. iya dong. Matang persiapannya. Spesial. Ya, aku kira gitu-gitu, ternyata begitu masuk pintu, wah, ini seperti gedung DPRD aja ya. Nyaman Pak ya? Nyaman. Nyaman ya Pak ya. Nyaman, Nah, nyaman, sekarang kita nyaman. bakalan keliling-keliling ke Bekasi Pak. Di Oh, Bekasi siap. ini kayaknya daerah jajahannya Bapak. Oh, jajahan. Daerah kekuasaannya Bapak. Karena Bapak kayak udah hatam banget sama Bekasi. Wilayah Iya. kerja. Wilayah kerja juga ya Pak ya. Tapi Pak, sebelum kita ngobrol sama cerita-cerita tentang Bapak pekerjaannya seperti apa, Vina pengen pengen ngasih tahu nih, ada beberapa hal menarik, fun fact ya, fun fact dari Pak Ahdar. Yang pertama, Bapak ini adalah sosok anggota DPRD yang sosoknya tuh tegas, Betul, tapi humoris. Nah, iya nggak? Bener nggak sih betul, Pak? betul, betul. Bener, Ya. betul. Humorisnya emang sejauh apa kalau di rumah nih? Kalau di rumah itu kayak gimana? Jail ya kayaknya. Langsung sumringah, langsung ketawa Nggak ringah. jahil, ledek-ledek itu aja. Oh gitu. Ah. Apa hal terjail apa yang kira-kira kayak gini jail banget nih aku mah sama anak misalnya, sama keluarga, yang paling jail apa? Ngapain Pak? Bocorin dong. Ini masalahnya bukan jahil ya, senang ledek-ledek aja. Oh gitu. Terutama seusia saya, Ha-ha. tentu udah punya cucu ya. Oh Tuh, iya. udah cucu. Karena makanan ini harus untuk cucu, saya geser-geser ke yang lain. Ya, sehingga dicari-cari gitu. Diumpetin. Diumpetin gitu loh. Sendal diumpetin. Nah, gitu kan. Dia yang cari-cari, dia cari-cari, saya seneng ngeliatnya gitu. Jadi Bapak ketawa aja ya. Ketawa-tawa. Padahal nggak jauh, kalau kita sumpetin belakang duduk gitu ya. Nah, tapi kalau Dudukin. nyari-nyari dia gini, nyari nggak akan ketemu kalau kecuali saya gerak gitu kan. Nggak akan ketemu, juga lari, saya seneng kan. ini berarti dari dulu Pak? Ya, Dari dulu emang jahil gitu? ya seneng canda gitulah. Oh, bercanda. Ya berarti udah ketemu, kita kasih dia sendalnya, ya terugi juga. 50.000 keluar untuk jajan kan. Oh gitu ya? Jadi Iya. berarti sepatu aku boleh lah diumpetin sama Bapak? Sekalian Nah, kita gitu. jajan nanti. Jadi ya, saya udah ketemu, dia bahasanya api. Api, udah sendalku ya. Di sini, udah jajan sini. Ya kan, betul kasih lagi. Jadi cucu berapa Pak? Sekarang udah berapa cucu? Ya sekarang 4, 3, 7, 9. 9. Iya, cukup banyak. Tapi Bapak masih seger ya? Banyak. Seger banget. 9, cucu udah ada yang ini kok, udah ada yang rumah tangga. Iya. Jadi cucu yang satu udah rumah tangga dan udah punya anak. Berarti cicit. Cicit ya? Udah punya cicit. Itu baru satu. Keren, alhamdulillah. Tapi Bapak seger. Eyang. Dipanggilnya Pak Api. 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 Saya kalau Bekasi kan sebutannya engkong gitu ya. Iya. Iya kan? Iya. Saya engkong nggak mau. Engkong kan tua banget ya. Padahal nggak tua banget ya. Kalau Api berasa lebih muda gitu. Nah, jadi itu pernah nasional lah. Tapi kalau hobinya Pak kalau di rumah? Kalau di rumah tuh apa? Ngapain? Cocok tanam ya? Ini fun fact yang kedua loh. Saya hobi itu bertanam itu ya. Oh, Itu. bertanam. Kalau saya pulang dari kunjungan daerah, terutama saya DPRD Kota Bekasi, saya pergi jonggol, saya bawa pohon meninjau, saya suruh tanam. Mas keliling rumah itu pohon meninjau, pohon mangga gitu loh. Tapi senang-senang aja. Oh gitu. Saya Tapi kan apapun. saya kan nggak makan ninjau, Oh. karena ada diabetes nggak boleh katanya. Iya. Itu mangga. Aurat kalau meninjau. Kalau udah panen ya ambil aja masing-masing. Oh gitu. Semuanya hidup Pak yang di sana. Oh, Semuanya. berbuah mau hidup Pak Farhat. Oh. Berbuah. Itu dari kapan Pak suka bertanam?
Itu emang baru-baru pas jadi anggota DPRD atau sebelumnya karena ada cerita-cerita yang emang dari awal akhirnya kayaknya emang seneng bertanam Dari biar ceritanya enak gini ya, Bu. makannya apa gimana? Waktu saya mulai dari SMA, Oh dari SMA. saya senang bertanam. Mm-mm. Itu saya tanam pohon mangga. Mm-mm. Wah, udah besar sekali tuh. Sampai sekarang masih ada? Pak? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Oh. Itu katanya itu buah romanis itu kan. Ya, Itu saya ambil buahnya dari Indramayu. dari Indramayu. Bibitnya itu kan. Mm-mm. Itu bener-bener romanis apa nama itu kan? Itu SMA, dari SMA. Waktu SMA. Dari Indramayu tuh. Enggak, saya mau Bekasi. Mm-mm. Nah, saya main sama teman kan. Mm-mm. Indramayu sana kan banyak pohon di apa nama itu? BPP Pertanian itu. Iya. Nah, saya beli 2 pohon. Mm-mm. Saya masuk mobil tanam. Iya. Jadi Itu. paling banyak pohon mangga. Pohon Melinjo mangga. Tadi ya. Itu rambutan. Rambutan ada juga. Nah, rambutan sampai sekarang itu kalau buah itu saya nggak pernah jual sih. Ah, Bahkan udah charter. di charter. Satu pohonnya jangan diganggu. Hmm. Saya punya terperak lah. Buat kita, Pak. Iya, Pas saya juga mau charter nanti ya satu. iya. Jadi ganggu. Udah nggak. Begitu dia matang kan dia pulang diambilin masuk keranjang kan, Iya. dibawa ke kantor DPRD kan. Bagi. Tahu cara-caranya. Karena nanam, terutama kalau kita pohon rambutan gitu ya, Hmm. saya tanam bijinya. Tuh, kalau untuk biji rambutan, Mm-mm. dia kan sulit berbuah itu. Ah, Saya potong, istilah stek. ya di Kalau istilah Bekasi dikawin, Ya. kawin. itu tamu dari pohon lain. Umpama pohon rambutan coropiah, kita ambil sedikit aja kok ini. Ambil, tapi kita ambil yang kira-kira ada ini, ada matanya ini, yang akan dia tumbuh nanti. Iya. Kalau ambil aja nggak akan jadi. Oh, itu. Nah udah ambil ada matanya, kita pohon ini kita potong, kita gias sebesar, kita ambil ini, Mm-mm. kita masukin, cet gitu kan, kita ikat karet, tunggu Ya. 1 minggu, lepas. Ah. Nah kalau dia ini kelihatannya bagus nempelnya rakat, itu pasti jadi. Oh. Kalau dia nempel agak renggang tuh nggak akan jadi. Berarti ada trik-triknya. Ha-ha. Itu Bapak tahu dari mana? Belajar otodidak, ada yang ngajarin, ada yang menginfokan atau gimana? Belajar. Awalnya? Oh, belajar sendiri. Belajar, Baca-baca gitu. baca-baca, dan situ juga memang kalau Bantar Gebang kan daerah pertanian kultura ya, daerah tanaman rambutan ya. Mm-mm. Dari situ Oh, tauliknya. dari situ. Begitu bagus, kita buka, setengah bulan dia langsung numbuh. Oh. Tapi Nah, musiman ya? Kalau ya, rambutan musiman kan? musiman, tergantung sekarang sudah teknologi. Ya. Kita beli pupuknya bisa tiap hari berbuah dia. Nggak musiman kan. Kalau stek tanaman, saya bikin terpanjang. Sini kita bikin lagi stek rambut ini, jeruk. Jeruk juga. Nah, jadi itu satu batang ini ada rambutan dari jeruk. Iya, Iya, bisa pakai itu. bisa. Ini berbuah juga, cuman itu nggak lama dia. Paling Sampai waktu sekarang 2 atau Bapak 3 masih tahun. kayak gitu. Sampai sekarang masih Coba melakukan stek-stek. Masih, nyobek kayak masih. gitu, stek silang Tanaman gitu. singkong. Saya nggak tanam juga. Iya, Iya. dari dulu juga. Pak? Sekarang ada luas di depan ada sekitar kurang lebih 3.000 meter Oh. tanah kosong. Saya kasih ya suruh orang lah nyangkul itu tanam ini benihnya loh. Mm-mm. Ini benihnya loh dia tanam nih. Bapak emang suka awalnya atau orang tua juga suka gitu? Suka, orang tua suka. Memang saya keluarga petani kok. Oh, iya. Itu jadi suka itulah. Cuma kita tingkatkan. Mm-mm. Itu sampai sekarang masih ada. Kalau mau kita ke rumah ambil singkong, ambil Oke, siap aku ke rumah. Tinggal rambut, Pak. 3 rambut masih ada. Taruh kemarin masa-masa kampanye pemilu ya. Mm-mm. Itu teman ambil. Iya. Itu teman saya dari Sumberjaya ambil dia. Ya untuk inilah tuh teman-teman malam hari emang nggak jual sih, nggak terjual. Toh nilai juga nggak berapa. Mm-mm. Kalau saya hitung biaya tanam, Iya. rugi. Rugi ya Pak ya? Rugi. Sekarang ubi singkong paling kan 7.000 sekilo. Iya. Saya untuk kuli nyangkulnya itu 100 hari, 100.000 100 hari. Kalau di sebulan 3 juta. Begitu. Iya. Hitung-hitungannya jago nih Bapak. Ya 3 juta kan. Kata itu berapa? Enggak, itu hanya tak hobi. Mm-mm, hobi ya. Dan saya paling seneng kalau nanam boleh ambil sendiri ketimbang beli. Oh gitu. Berarti jadi nanam Ya. kayak singkong nih, Bapak Ya, nanam singkong, panen sendiri, Panen sendiri. ngolah sendiri, Ngolah sendiri. makan sendiri, Makan sendiri. Jadi Caca Handika kan. makan sendiri. Iya. Oh gitu. Bukan cuma singkong, ubi jalar. Ubi jalan. Tanam juga. Tahu nggak lama umbilnya? Kalau umbi jalar paling 3 bulan bisa dipanen. Oh, singkong juga. Singkong 7 cepet bulan. Ya, lebih. 7. Oh, 7 bulan. 7 Lebih bulan. cepet.
bisa panen. Terus saya tanam satu kebun ada ubi jalar, ada singkong gitu kan. Iya. Ini dulu panen dulu, paling untuk gali-gali ambil dimasak rebus kan. Iya, iya. Paling saya makan sehari nggak habis. Tapi hobi Bapak ini berarti keluarga juga sama ya? Hobinya Sama. jadi ikutan suka juga? Itu udah panen ubi kita bagi-bagi aja. Oh, Tangga keluarga, memang saya lingkungan itu kan keluarga semua. keluarga saya, kalau misalnya Bapak mas Saya itu suka hobi. karbulasi dengan ini Tapi kan, empang. oh empang Saya juga? ada ini. Ih. Terus untuk tanam ikan. Ih, seneng kayaknya asri gitu kayaknya di Iya, rumah Bapak ya. asri. Tanaman banyak, nanam Banyak. sendiri, empang juga ada, Ada. taman ikannya juga buat Ikan. keluarga aja. Iya, Konsumsi saya biasa pernah aja. ikan mas sama gurame. Bisa mancing. Iya, kalau satu kaum yang gurame saya nggak boleh ganggu. Ah, Untuk saya sendiri. gitu. Sebenarnya paling sering ikan gurame. Oh gitu. Ikan mas ya kan aja ambil. Berarti mancing, bakar sendiri. Iya. Ini nikmat kayaknya ya. Dengar-dengar Bapak juga senang pelihara hewan ya, selain ikan. Ayam, Ayam ketawa. yang saya beli punya kan? dari Bandung ya. Iya. Belinya kok keroyok kan. Gitu kan. Oh gitu, ketawa. Tapi itu ayam ketawa. Ayam bisa ketawa, Pak. Iya, beli dari taman Perak Oh, di Bandung. kok Bapak maksudnya masuk ke sama ayam? Dulu saya suka ayam, malah ayam adu saya pelihara dulu. Oh, Kalau siang tanya sebutnya ayam Bangkok ya. ayam Bangkok. Bangkok saya pelihara. Sampai sekarang masih ada, Pak? Enggak. Oh enggak. Si ayam Itu enggak, ketawa ayam yang yang tadi. tadi juga hilang juga di kandang. Oh iya. Tapi tadi ya, kalau misalnya kan tadi ngomongin perbuahan itu kan hitung-hitungannya jelas. Terus kayaknya apa? Ikan itu kalau yang bagus-bagus khusus tuh buat Bapak. Kayaknya emang cocok sama fun fact yang ketiga. Bapak ini emang dari dulu ini kayak sosoknya ini yang jago hitung-hitungan biasanya pebisnis. Iya. Betul. Betul. Tapi sebelumnya, sebelum kita ngebahas fun fact yang ketiga, Vina punya sesuatu buat Bapak. Nih, lihat dulu, Pak. Ada apakah ini? Kalau ngomongin soal pebisnis, sebelum masuk ke situ ceritanya, Bapak boleh cerita dulu siapakah sosok yang ada di dalam sini. Tada! Nih, boleh. Dari mana dapat ini? Coba dipegang dulu. Ini loh, Pak. Ini ada Bapak Fahdar. Boleh cerita, Pak? Saya sendiri sebenarnya nggak siapa? ada punya ini ya. Ini Pak Haji Rusmin, Pak Haji Rusmin. ini ibunya, Iya. ini nyonya Samping tercinta Nyonya tercinta. yang telah meninggalkan lebih dulu saya kan. Heeh. Nah, saya itu sebenarnya orang politik, tidak murni politik, Tidak murni politik. tidak murni politik. Dan saya itu pengusaha. Iya. Basicnya Nah, pengusaha. pengusaha tahun 95, bahkan dan 82. 82 saya ketemu beliau. Bapak Rusmin ini kepala Sospol Bekasi. Dan beliau orang paling tegas. Tegas. Kalau lu ada masalah, pecat. Oke. Kabak pecat. Camat pun begitu. Ya. Maka saat itu, kepemimpinan beliau zamannya Pak Bupati Padul Patah, kemudian kalau orang baik itu camat, lurah, kabak dipanggil Rusmin udah gemetaran. Waktu itu Bapak sebagai Saya sipil. sipil. Nah, saya ikut beliau. Ikut beliau. Oke. Nah, tahun 72, 73, saya kan di kantor pernah kerja kantor PBB. Dulu IPEDA. Keluar sekolah lalu 72 saya kerja kantor IPEDA tahun 72. 73 mau ke PNS saya nggak mau, saya keluar. Oke. Saya nggak senang PNS. Itu belum ketemu sama Pak Rusmin Belum. ya? Heeh. Dan saya tidak senang PNS terikat. Ah. Gitu, PNS bebas dan saya ngatur. Iya. Gitu. Kalau Dewan kan nggak boleh terikat kan? Iya. Itu sama beliau lah. Saya mulai di politik. Oke. 82 Pak ketemu sama Pak Rusmin. 82. Nah, tahun 96 mulai tahun 75 saya sama Pak Harun Al-Rasyid. Pak Harun Al-Rasyid itu Dirjen Bansos. Dia bergerak bidang properti. Saya ikut situ usaha. Itu Kalau berarti masih bareng. guru usaha saya di properti Pak Harun Al-Rasyid, guru di politik Pak Rusmin. Oh, gitu. Jadi ketemu Gitu. Pak Rusmin dulu. Pak Harun Al-Rasyid dulu. Berarti Gitu. bisnis properti Bisnis dulu. Bisnis Dan properti, begitu ini perumahan Harapan Jaya, Lemus Tunggal Jaya, itu saya yang bikin, saya yang Itu bangun. berarti dirintisnya dari tahun 75. berapa, Pak? 75 tuh udah mulai. Udah mulai. bisnis Berawal properti. dari pembangunan Robinson, Kota Ah. Bekasi, dekat pasar saya di situ. Ah. Nah, pembebasan tanah, saya sampai ke New Zealand.
Sampai New apa? Zealand. Selandia Baru Selandia Baru. sana. Saya 3 bulan New Zealand, Mhm. dapat 25 hektar. Iya, iya. Tapi saya kerja tanah parun semua. Mhm. Itu Itu sampai pokoknya sampai sekarang ya kalau bisa. iya. Nah setelah bapak meninggal 96 parun, lah kan saya kehilangan kemana saya harus bergantung? Kehilangan pegangan ya Pak? Pegangan. Dalam pegangan. Itu kan kenal sama beliau. Ketemulah sama Saya Pak terus Rusmin. sebelum pada meninggal mah sempat juga ketemu beliau. Sempat apa? Nah Pak? sempat ketemu sama Pak Rusmin. Oke. Nah saya di suatu itu diperhenti soal politik. Nah saya nggak ini sipil gitu ya. Mhm. Nggak, saya terikat nggak mau. Gak ngerti waktu awal berarti sebelum Iya. ketemu Pak Rusmin sama sekali ada bayangan nggak Bapak mau masuk dunia politik? Oh sudah. Udah. Saya Udah, emang pengen. pernah juga jadi ketua KNPI, Mhm. pernah ketua AMPI, Mhm. ketua Kota warga Bekasi, Pak. ya Kota Kota Bekasi. Bekasi. Kota Bekasi. Belum masih kabupaten sama Belanda kota. Oh, belum pemekaran ya? Bekasi lah. Iya Bekasi lah kan pemekaran tahun 82 ya. Iya. Mhm. 82. Pernah juga saya ketua warga Jaya, ketua Kosgoro. Oh. Banyak Itu. tuh. Memang saya senang organisasi. Sejak sekolah aja saya di Pramuka dan saya pernah jadi kejar Sena Oh, SMA iya. itu. Mhm. Saya 70, 72 saya SMA itu. Itu selesai SMA pokoknya udah tertarik ke dunia politik. Udah Akhirnya ketemu organisasi. 8 organisasi. Terus Organisasi. tahun 82 ketemulah sama Pak Rusmin. Rusmin. Dari situ mulai Masuk saya di partai di Golkar. Oh. Waktu nggak ada partai, Iya. masih Golkar. Belum KPN masuk situ. Masuk Nah, situ. saya pegang ketua PK Bantar Gebang, Oh, dulu tuh pimpinan ya. kecamatan. Mhm. Saya pegang itu. Mulai itu 82. Mulai tahun 1999, Mhm. waktu itu masih sistem nomor, saya udah masuk calon anggota dewan. Hmm. Nah, saya udah kasih nomor 20, saya nggak mau. Saya ngitung tidak akan sampai kursi Golkar 20. Ya. Nah, saya makasih berapa? Saya minta di atas, di bawah atas 10. Mhm. Nah, saya kasih nomor 7, saya terima. Coba saya hitung-hitung Golkar paling dapat antara akhirnya bener, Golkar dapat 12 kursi. Oh, masuk. Coba kalau saya nomor 20 lewat kan. Iya, iya, benar. Nah, itu udah perlu mateng nih cara matematika itu. Oke, gara-gara suka bisnis. Suka Benar. bisnis. Bisnis, hitung-hitungan oke, Iya. masuk politik, jadi Masuk politik. ngitungnya juga Nah, oke. ngait antara politik, bisnis ngait, keterkaitan ada, Iya, iya. Hmm. komitmennya ada. Kalau orang berbisnis dan coba kita bohong. Hmm. Kalau kita berbohong tidak akan laku, nggak akan jual. Jujur ya berarti. Itu saya bikin rumah tipe 27, tipe Iya. 36. Itu kan dengan tanah 90, tanah 70. Itu real. Oh, iya. Itu Jujur dan ya, kita intinya kuncinya. bangun tipe 70 berapa wis tanah? Habis kalau sekarang 1,5. Dan kita hitung berapa butuh batu bata, Iya, berapa kubik butuh pasir, hitung-hitungannya. berapa kubik butuh semen, Mm-mm. besi beton. Kita hitung semua. Sehingga saya hitung lengkap, oh ini cukuplah untuk tipe 70 per unit. Baru kita siapkan bangun. Iya. Jadi Gitu. kualitas juga emang diperhatiin. Kualitas. Intinya jujur. Iya, dan saya tidak pernah saya borongkan, nggak pernah. Oh. Itu sebab kalau kita borongkan, dia akan nyatut lagi di situ kan. Iya. Mana bisa kualitas baik? Iya. Intinya kualitas. Kualitas. nomor Jadi saya one. lebih baik di lokasi Piara Mandor. Itu Mandor, Kemawa sih kan? Sampai sekarang berarti ya masih Iya. kan Pak? Ya, kalau dia bilang saya di sini ada, saya getok aja. Mm-mm. Satu berapa semen? Satu apa nggak mungkin? Ini bisa 15, 16. Khatam. Nah, itu berarti kan 16 pasir, 1 semen kan? Iya, iya. Ternyata 3 nggak saya tahu. Kalau 3 suara lain padat. Hmm. Kalau kembang bek itu di atas 1, 3. Iya berarti turun langsung ya. Bapak Saya turun benar-benar langsung. detailnya Iya. turun langsung. Turun Tapi ngomong-ngomong langsung. berarti kan tadi Itu. bisnis properti masih berjalan sampai sekarang ya kan. Dewan dimulai tahun 99 jadi Dewan Bekasi dulu ya Kota Pak? Bekasi. Bekasi sampai 2004. 2004. 2004. Lanjut lagi ya Pak waktu itu? Lanjut. Lanjut Ah. di Saat itu saya masih di Golkar. masih di Golkar Saya mulai di Golkar dari 72. dari 72. Mulai jadi ketua Komdes, ketua PK, sama ketua DPD. Ya, 99 Saya ketua udah DPD masuk Golkar itu 2006 2006. sampai 2006. Terus masuk ke provinsi 2009. 2009. masuk Saya masuk provinsi. Demokrat tuh 2006, 2007, langsung saya pegang ketua DPC. Oh, jadi Kota langsung Bekasi. ya. Nah, saya nggak pegang, saya mau pegang bawah ECC, saya nggak mau pegang itu. Langsung. Sebab itu nggak ada Pengalaman. kebijakan. Karena sudah Saya berpengalaman. pegang organisasi punya kebijakan. Ya.
langsung ke DPC Demokrat Kabupaten Bekasi 2009 ya Pak ya? 2009 langsung saya nyalon DPRD Provinsi Masuk Jawa Barat langsung. Iya Jawa kan? Barat langsung Jawa Barat sampai Jawa Barat. 2014. 14 di periode 2009-14 saya ketua fraksi Partai Demokrat fraksi terbesar Iya. saya punya anggota fraksi 29 dan juga pertengahan fraksi saya juga pegang ketua Balegda Balegda. belum Bapemperda Badan Legislasi Daerah masih sebagai saya udah pegang Iya. Balegda. Nah setelah 2009 sampai 2014-2019 Iya. saya ikut calon DPR RI DPR RI. DPR RI kita belum berhasil. Nah saya 5 tahun bukan istirahat ya bergeluti di rumah aja langsung fokus saya di perusahaan di properti Oke. dan saya juga membuat saya punya yayasan pendidikan SD SMP. Nah sekarang masih berjalan. Iya. Itu dikala saya 5 tahun selang dewan, saya membentuk yayasan untuk pendidikan. Oke. Itu. Nah 2019 lari, saya masuk calon kembali. Insya Allah Di mudah provinsi. terpilih. Jadi langsung saya dipercaya oleh partai sebagai wakil ketua fraksi Iya. dan juga ketua Bapemperda. Bapemperda. Bapemperda Badan Perenungan Peraturan Daerah. Nah itu tuh seperti apa Pak? Kalau misalnya kan berarti DPRD itu kan berarti menghasilkan perda-perda ya Pak? Ya? Betul. Perda-perda di Jawa Barat. Nah misalnya nih aku nih, Vina sebagai wargi Jabar, kan kalau misalnya perda yang muncul itu mungkin atas keresahan dari masyarakat, atas aspirasi yang masuk. Nah alurnya tuh gimana Pak? Apakah misalnya nih Vina lagi, kan ada reses ya Pak? Iya. Misalnya Vina sebagai wargi Jabar bisa nggak pas reses itu kita ngasih aspirasi soal misalnya nih saudara Vina dia pesantrennya apa ya, ada batasan-batasan misalnya di pesantren itu bisa nggak ngasih aspirasi di situ terus akhirnya jadi sebuah perda gitu. Wah, itu sangat Apakah bisa. gitu? Sangat bisa. Sebab ada 2 sistem pembentukan perda. Ya, Satu, perda usul gubernur ya, yang berasal dari dinas-dinas. ya. Contoh umpamanya dinas Bina Marga mengusulkan pada gubernur, gubernur serang pada biro hukum. Dikelola biro hukum, Ya, diusulkan oleh pada gubernur dan gubernur membesarkan ke DPRD. ya. Sebab kalau kita melihat Undang-Undang 2414 bahwa perda diproses oleh DPRD provinsi dan gubernur. Oke. Nah di situ. Setelah diterima oleh Pak Ketua Dewan DPRD, kemudian serah pada Perda. Dari- Sebab AKD yang membidangi perda itu oleh Perda Iya. yang membidangi Iya. AKD kan. Nah di situ kita kalau yang berasa ada 2 sistem. Satu usul gubernur, hak inisiatif DPRD. Oh, Yang Bu bilang tadi itu nama hak inisiatif. hak inisiatif. Inisiatif Jadi ada 2 DPR, jalan. Ini 2 yang jalan jalan. keduanya. Hak Oke. inisiatif DPRD dari masyarakat Ya. atau oleh komisi usulkan pada DPRD. DPRD serahkan ke Bapemperda langsung, tidak berhukum. Oh. Oleh Bapemperda Bisa. proses bla 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 bla, kita laporkan pada pimpinan, Pak ini sudah bisa diproses. Oke. Nah maka ditetapkanlah yang namanya dalam paripurna usul prakarsa menjadi usul DPRD gitu loh. Nah setelah usul DPRD kita proses, kita pansuskan. Nah sudah pansus tidak ada DPRD lagi, berarti dibawa bersama-sama antara gubernur Indonesia dan DPRD melalui Bapemperda. Berarti bisa ya Pak? Kalau Bisa. misalnya wargi Jabar nih pengen ngasih ya, kayak sekarang kan kemarin-kemarin tuh akhir-akhir ini sembako mahal misalnya. Sembako tuh kayak ayam dan segala macam harganya naik. Keresahan ibu-ibu kan Pak itu wargi bukan Jawa Barat aja, mungkin di luar sana. Tapi yang wargi Jabar tuh bisa ya Pak? Kayak Bisa. misalnya mungkin berkirim surat apa alurnya gimana? Bisa berkirim surat, berarti bisa pas reses nyampaikan aspirasinya, nanti akhirnya dibawa Betul. ke forum Forum AKD, ya lanjut pansus tadi ya Pak ya? Pak tadi. Pansus nanti Nah, jadi digodok lagi. gini, kalau masyarakat contoh kita ada punya perda, sekarang perlindungan konsumen Oh iya. dalam proses. Dan itu perda desa wisata itu hak inisiatif itu. Desa wisata. Awalnya. Awalnya masuk perda pesantren itu hak inisiatif. Oh gitu. Itu saya proses. Berarti Usul negara kita proses kan. Dari reses usulkan Pak ini gimana tentang pesantren. Karena kan pondok itu kan dulu kan nggak ada bantuan dari pemerintah, hanya dapat uang proposal. ya. Nah setelah ada perda sekarang itu ada anggarannya didapatkan. Khusus, Itu ya. loh, itu amanah perda. Oh
Berarti Ada sangat di situ. penting ya. Sangat penting. Maksudnya usulan inisiatif gitu kalau misalnya sudah menjadi perda memang betul-betul digodok dan itu memang betul-betul penting kan. Perlu dibuktikan. Salah satunya itu ya perda Ya, pesantren. pesannya sekarang ya, macam desa wisata. Itu masuk inisiatif, Iya. itu proses. Nah, langsung kita bahas, dimatangkan semua di BP Perda. Misalnya kan BP Perda itu tingkat 1 BP Perda, tingkat 2 itu pansus. Iya. Acuan BP Perda itu Undang-Undang 11 tentang pembentukan tata cara menentukan peraturan daerah. Oh. Dan juga masuk ke Permen 15 tentang PHD produk hukum daerah. Produk. Itu acara hukumnya. Jadi produk-produk hukum. Produk hukum itu yang megang BP Perda. BP Perda. BP Ya? Perda dan usulan di komisi-komisi. Contoh sekarang Komisi 5 mengusulkan tentang Perda disabilitas itu kan. Ya. Oh, Nah, itu. sekarang proses. Sekarang sedang proses Sedang usulan. proses. Itu usul Komisi inisiatif 5. atau Komisi Inisiatif. 5? Inisiatif Komisi masuk 5. ke Komisi 5. Masuk ke Komisi BP Perda dulu. Masuk ke BP Perda. BP Perda dulu. Oh, ke BP Nah, BP Perda dulu. kita proses terus, kita proses menurut yang pemrosesannya layak untuk tingkat 2 pansus kita laporkan dalam paripurna oleh DPRD. Sekarang dari lagi sedang dalam diproses dalam pansus. proses. Dari pansus. Di Dari pansus ya, pansus. disabilitas itu. Disabilitas. Itu ada rentang waktunya nggak Pak biasanya untuk dari mulai inisiatif masuk ke komisi, dari komisi ke Perda dan sampai final perdanya itu ada proses, ada berapa lama biasanya waktunya? Kalau di BP Perda paling lama 30 hari kerja. 30 hari. Iya, itu udah kita proses. Itu sampai jadi apa Pak 30 hari? Sampai jadi Sampai penetapan pengusahaan dalam paripurna. Oh, Dari usul prakarsa menjadi usul DPRD. ya. Nah, kalau udah usul DPRD harus kita proses. Harus Prosesnya? pansus. Pansus. Itu kalau masih belum belum cukup, masih proses dalam Perda. Oke. BP Perda. Seperti dulu kita bikin Perda pusat pasar distribusi. Mm, Nah, itu yang inisiatif. Dampak harga beras selalu tidak tetap. Oke. Contoh di pasar induk Johar Ya. Karawang. Nah, saya kasih itu dulu. Awalnya tuh Pak, Awalnya. awal Terus mulanya. kita juga kalau begitu diproses kita ikuti dulu. BPD datang kemudian bagian loh kali ini. Oleh pemerintahnya. Kabupaten kota setelah clear semuanya masuk, kita kaitkan dengan NA masuk kita proses. Sebab apapun baik itu perda inisiatif, perda usul gubernur itu harus masuk dalam NA. NA apa itu? NA itu naskah akademik. Oh. Itu amanah Undang-Undang 11 pasal 2 mengatakan bahwa perda harus lengkap dengan NA dan drafting perdanya. Nah, untuk NA plus drafting perda itu BP Perda yang godok. Bapak Perda. BP Perda. Berarti kita serangka pansus itu sudah inilah NA-nya, ini drafting perdanya. Itu pansus baru menggodok di situ memproses. Berarti Gitu. penggodokan Raperda sampai Perda ini melibatkan begitu banyak stakeholder ya Pak? Ya? Betul. Karena butuh masukan-masukan dari berbagai macam stakeholder. Iya, sebab udah di pansus perlu masukan dari masyarakat. Bagaimana Perda ini? Nah, itu kan pro dialog. Itu jadi Perda itu saya bahkan juga saya menghimbau kepada rekan-rekan dinas dari tolong setelah Perda ini diselesaikan. Jangan sampai Perda ini udah bentuk diam. Oh, iya. Ada 415 Perda. Di tahun ini atau dari masa awal ya, periode masa 2019? periode perdanya Pak Akhir itu ada 400. Tapi juga ada di sana perda tidak diberdayakan. Contoh dulu waktu saya pernah perda sempatan jalan diusulkan oleh PU BMRD, apa saya bahas. Karena ada masalah di sempatan jalan ini dinas pariwisata nancap apa reklame. PU protes ini kan haknya PU sempatan jalan, nggak bisa dong, memang udah nggak bisa. Itu nggak bisa, akhirnya tetapkan dalam perda bahwa sempatan jalan merenya itu haknya kewenangan dari dinas bina marga. Nah, kalau tahu ada dinas lain memasang papan pengumuman, ya saya izin memarga. Oh gitu. Itu dari kita perdakan sekarang nggak ada tarik ulur, tidak ada tarik nggak ada. Itu. Nah Pak, kan kalau bicara perda itu kan dari daerah ya, Iya, peraturan daerah. Tapi ada juga kan undang-undang. Itu bedanya apa sih Pak? Bedanya perda sama undang-undang? Beda. Kalau undang-undang itu yang dibuat oleh DPR RI, landasan kerja presiden. Landasan kerja. Urutannya dari undang-undang yaitu perda. Sampai ada permen.
Tapi itu saling berkesinambungan Iya. atau bisa jadi Melengkapi. saling melengkapi. Saling melengkapi. Supaya kita acuannya Undang-Undang 11 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Mm-mm. Nah, dari situ. Nah, setelah ada undang-undang baru ada perda, baru ada permen, PP, Mm-mm. peraturan presiden. Iya. Kan situ ada permen menteri, Mm-mm. baru kita perda. Mm-mm. Nah, maka kemarin saya bentuk perda inisiatif tentang perlindungan konsumen. Itu udah ada undang-undang 9 ya. Ada Pergub 3, tidak ada perdanya. Jadi akhirnya Langsung Ada Pergub. tabrakan nggak Pak? Perda yang Nah, tadi udah kita betul. buat tapi tabrakan gitu sama peraturan di atas. Oh tidak. Kan kita sebelum terproses ada konsultasi ke Mendagri, ke PHD, produk hukum, apa gimana? dia belum Tidak pernah. benturan gitu. Iya, tidak benturan. Untuk di daerah ya. Iya. Kalau mungkin kadang-kadang juga kalau umpama di kabupaten kota itu urutannya ya dari provinsi. Di provinsi. Jadi Jadi kalau di provinsi dari pusat dulu. pusat berarti. dulu. Oh. Kalau provinsi kita acuannya ya undang-undang tadi. Mm-mm. Jadi Nah, kalau- perda itu penting banget, Penting. penting ya Pak ya? Penting sebab perda itu acuan kerja gubernur dan para dinas yang terkait. Nah, untuk sekarang tidak masyarakat- dari perda, apa acuan gubernur bekerja? Nah, Apa acuan dinas bekerja? berarti kalau berarti peran aktif masyarakatnya untuk perda itu selain inisiatif apa lagi? Ada juga Yang- kan yang perda usul dari gubernur melalui dinas. Dari Itu gubernur. ada juga diantaranya usul masyarakat. Mm-mm. Itu sebab sebenarnya dinas instansi terkait lebih secara enak. Oh, gitu. Kenapa? Sebab seharusnya begitu perda udah diundangkan. Setelah pansus bekerja Mm-mm. selesai dalam paripurna, maka seminggu kemudian DPRD bersurat kepada gubernur Oh. segera diundangkan. Kemudian diundangkan oleh gubernur bersama sekda kan, Iya, diundangkan. Itu dikembalikan kepada dinas terkait. Umpama Iya. contoh pada Bina Marga, itu Bina Marga harus mensosialisasikan ke bawah. Iya. Pada pesantren sosialisasikan ke bawah. Mm-mm. Itu sehingga masyarakat tahu ini kita udah punya pada pesantren. Nah, masyarakat jadi Gitu. tahu perdanya yang di Jawa Barat itu, yang Ya. sekarang sudah berlangsung itu dari mana Pak? Mereka bisa tahu. Maksudnya pengen tahu nih, misalnya masyarakat pengen Ya. tahu, warga Jabar pengen Nggak tahu. sosialisasi nggak Pak? Ah, Yang pokok ya dari dinas terkait dari mensosialisasikan ke masyarakat. Oh. Itu mereka tahu. Ya. Nah bahkan sekarang ada tuh dari MPR RI bahwa anggota DPRD provinsi dapat mensosialisasikan perda. Makanya Bapak juga di DPRD Jawa Iya. Barat juga Iya. sosialisasi perda Sosialisasi. juga ada. Ada. Itu ke dapil masing-masing berarti. Ke dapil semuanya? masing-masing. Oh. Enggak harus sebenarnya. Iya, Umpama saya dapil 9, saya bisa ke dapil lain. Tapi sogianya kita menghargai teman Iya. di dapil masing-masing lah. Nah, Di Bekasi ya, kalau Bapak kan di Bekasi, saya Bekasi. Maka itulah sebenarnya harus lebih contoh macam gubernur, Iya. kepala dinas harus berterima kasih pada DPRD. Iya. Kan Kenapa? emang saling- Kita membantu menyelesaikan perda itu. Oh. Itu tugas dinas terkait kan seharusnya. Iya. Tapi kita dewan membantu. Biar lebih cepat Lebih ya Pak cepat, ya. lebih Masyarakat cepat, biar kasih tahu. Oke. Maksimal. Berarti intinya mah bisa ya, masyarakat Bisa. itu ngasih peran serta mereka dalam pembentukan perda itu lewat aspirasi mereka. Bisa ya Pak ya? Sangat bisa. Sangat bisa sekali. Sangat Jadi bisa. boleh nih kayak warga Jabar ya. Sangat bisa sebab setelah kita perda itu untuk masyarakat juga gitu loh. Iya, betul. Kepentingan rakyat juga. Kenapa lo nggak bisa ngusul? Iya. Bisa, sangat bisa. Justru Siap. kami BP Perda kadang-kadang di awal tahun membuat surat pada komisi-komisi mengusulkan apa nih perda nih. Oh, cari apa nih? yang- Cari apa nih? Kita buat masalah surat yang pada harus komisi-komisi. diperdakan ya. Ya untuk tahun ini aja yang mengusulkan cuma komisi 5 aja. Cuma dua Pak. Hah? Konsumen ya Pak. Iya, lainnya hak prerogatif BP Perda. Oke. Gitu. Itu ya Pak ya. Iya. Siap. Nah, ini ada selingan sedikit nih Pak. Kita main games dulu ya, biar berasa nih di Bekasi ini udah nyampe mana? Ada Bekasi pas banget. Kita main games dulu ya. Oke. Main games dulu. Gamesnya jawab cepat. Jadi Bapak nggak usah mikir, langsung aja jawab ya Pak ya. nanti kita tanya terakhirnya kenapa. Oke, pertanyaan pertama. Pilih ya Pak ya. Pilih salah satu aja. Kopi atau teh? Kopi, Kopi. Singkong atau kue cucur? nggak cucur. Kue cucur. Mobil atau motor? Mobil lah. Mobil. Nge-gym
atau sepedahan? Sepeda. Sepeda. Yang terakhir nih, Oke. eksekutif legislatif. 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 Betul. Oke, balik dulu ke yang pertanyaan yang pertama. Tadi kopi atau teh? Sukanya Kopi. kopi. Kalau setiap hari ngopi, Tiap hari pagi hari. tiap pagi kopi hitam ya Pak? Kopi hitam. Kopi hitam. Tanpa gula. Tanpa gula. Gayo. Gayo nih. Gayo. Aceh gayo. Seger kayaknya ya. Kalau abis ngopi pasti seger ya. Segar. Nah, yang kedua tadi singkong atau kue cucur. Kue cucur emang kan demen banget Pak. Kue cucur. Nggak demen, seneng gitu loh. Seneng aja. Emang seneng sama ya perasaannya. Suka lah ya Pak. Suka. Iya, singkong tapi suka juga. Suka lah. Suka juga. Kan tadi nanam juga, makan juga. Kue cucur bikin sendiri juga nggak Pak? Itu kalau saya ada pasti bawain itu. Oh, dibawain. Saya ada di rumah, pasti dikirim. Ah, kue cucur. Itu ya. Dia tahu saya pasti dikirim. Kue cucur tuh makanan khas mana ya? Khas Bekasi. Bekasi. Oh, Jabodetabek lah. Jabodetabek. Jakarta juga. Kan di itu ada anak buah saya di pasar. Saya ada pasar juga kan. oh iya. Ada pasar, dia jualan di situ. Nanya sama tukang yang saya di pasar, bapak ada nggak? Oh ada, langsung dikirim dia. Udah ini inisiatif. Iya. Karena Dia tahu jualan Bapak saya suka. bikin gratis kok kiosnya. Ya cukup per berapa nilainya kan? Kirain ada kenangan masa kecil Nah, dengan kue cucu. Ada nggak? Kan ini, ya ada kenangan masa kecil nggak kue cucur? Gimana ya? Dulu kalau saya sama orang tua masih ada ya. Mm-mm. Saya mau sekolah selalu dikasih itu. Dibikinin kue cucur, dibuatkan. kue Dibuatkan cucur. gitu. Jadi sampai sekarang tuh senangnya terbawa gitu. Oh, jadi nostalgia ya kalau makan kue cucur ya. Iya, Sama zaman dulu ya. zaman dulu. Saya ada kue Bekasi kan khas cucur, apem ya. Apa? Tapi saya lebih senang ke cucurnya. Oh, lebih senang kue cucur. Oke. Jadi nanti kalau saya bawain makanan ke Pak Ahdar, mau kue cucur aja ya. Tapi kan di Bandung nggak ada. Oh, nggak ada ya? Ya udah deh nanti. Rasanya beda. Oke, yang tadi yang Oke. ketiga, mobil atau motor? Langsung mobil dong. Emang kenapa Pak kalau naik motor? Kehujanan. Oh, kehujanan. Tapi kan kalau misalnya berduaan mah romantis. Otomatis. Enggak, saya udah pakai motor kok. Oh, pakai motor. Sekolah saya pakai motor. Oh, sekolah pakai motor. Bosan ya, Pak, ya? Iya, Udah pakai motor. masanya kali ya Pak ya? Atau Iya. gimana? Tapi seneng juga naik motor. Seneng. Sih. Oh, saya naik motor bisa Tapi ke Bali. bisa naik motor, Pak? Bisa lah. Oh, oke. Bisa. Saya dulu ke Semarang pakai motor. Touring. 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 Seneng. Seneng ya? Saya kan punya motor yang dulu apa tuh ya 850 cc. 850 cc. Iya. Gede dong. Suzuki gede. Oh, kalau sekarang Iya. mah harus bikin SIM yang baru Pak. Kalau segitu ya. Nah, SIM saya pernah. Tapi SIM itu aja, SIM C. C. Iya, kalau sekarang ada SIM C1, Malah C2 saya kan ya nggak Pak punya ya? SIM, malah nggak punya SIM. Oh gitu. Berarti nggak pernah naik motor kan nggak punya SIM. Ada nggak perpanjang loh SIM-nya gitu. Ah iya. Untuk apa juga ada supir, kerja apa dia supir? Oke. Nge-gym bersepeda, Bapak suka sepedahan? Sepeda, Beneran? benar. Ada Kemarin sepeda. ngapain beli alat gym? Nah, kemarin katanya beli alat gym. Beli alat gym. Sepeda sekarang udah agak males ya. Harus keluar kan? Iya. Kalau gym kan di ruangan. Oh. Nah, jadi jam berapa saya niat, saya main. Oke. Jam berapa Itu pun kalau bahkan saya sepedahan tambah, mari beli itu. Apa namanya? Treadmill ya? treadmill. Treadmill. Jadi jalannya Itu. nggak usah keluar. Nggak usah keluar. Bisa di ruangan aja. Bisa hujan di rumah, Di rumah. panas di rumah. Kalau sepeda harus keluar kan kalau sepeda. Tapi sepeda punya ini nggak? Sepeda antik gitu misalnya? Punya. Oh punya? Punya. Sepeda ontel gitu? Punya. Itu Sekarang ya, masih ada. ada? Itu waktu saya sekolah pakai itu. Oh. Waktu SMP sepeda. Sampai SMP. sekarang Saya sepedanya simpan masih ada. Oh, tapi masih Malah bisa di dipakai. depan rumah saya kerja saya simpan itu. Oh, kenang-kenangan. Oh, itu kenangan masa kecil. Iya. Iya. Heeh. Di Bandung kan Pak SMP ya? SMP di Bandung di ini Pak, di Dayakolot ya. SMA balik lagi ke ini. Oh, jadi Bekasi. Bekasi terus SMP saya Bekasi, SMP Bandung. Bekasi. Oh, SMP Bekasi. Kelas 1 Di 2 saya di Bekasi. Bekasi, Kelas naik kelas 3 3 saya ke Bandung. ke Bandung. Karena ikut saudara waktu itu di Sipur 3. Oh. Dan saya punya orang Kolong juga. Soalnya Sipur 3 saya ikut di situ. Sipur 3 tuh apa? Dayakolot. Oh, daerah. TNI Dayakolot Iya, itu. iya, iya. Oh. Nah, saya ujiannya Banjaran kok. Di SMP SMA balik lagi ke balik Bekasi. Bekasi lagi, SMA 1. Oke, yang tadi pertanyaan kelima eksekutif legislatif. Agak diem, lama terus mikir legislatif. Pak kenapa nggak eksekutif? Soalnya kemarin, nggak kemarin sih beberapa waktu kemarin
itu di media-media itu udah ada nama Bapak masuk Rumor ke nih, iya, ada rumor tapi. masuk bursa calon kepala daerah Bacalon. Ini. Udah Nah, sebab saya ada rencana di eksekutif. di 24 ini pilihan saya ke calon bupati Mm-mm. Kabupaten Bekasi, bukan Kota Bekasi. Oh, Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan apapun bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mudah-mudahan berhasil itu juga. tergantung berapa partai, kembali berapa partai. Iya. Sebenarnya nanti surat Rekom kan partai Hmm. itu. Siap. Kalau memang partai musuh kita siap tarung. Siap. Siap. Pokoknya mah Siap taruh. struggle banget. Iya, segala resiko lah. Iya. Udah Segala siap ya resiko, Pak ya? Udah siap. Iya. Semoga lancar Bapak. Lancar, amin. Apapun tujuannya, yang pasti pasti untuk masyarakat. Oke. Terakhir Pak, closing statement. Pentingnya partisipasi masyarakat. Kayak gimana sih Pak? Pentingnya Perda. Pentingnya Perda, pentingnya peran aktif dari masyarakat Jawa Barat khususnya dalam Iya. pembentukan Perda. Iya. Apa aja? Closing statement boleh, mangga. Perda. Sebab perda dibutuhkan untuk rakyat dan bagi rakyat. Sekali lagi bahwa acuan pemerintah, terutama di provinsi gubernur, perda itu acuannya perda. Itu perda. Tidak ada acuan buat perda, berarti tidak mungkin. Itu serasa sangat penting dan masyarakat pun kalau toh ada kepentingan terkait dengan perda sudah usulkan. Sudah diusulkan usul. untuk diperdakan. Itu acuan hukum. Itu acuan hukum. Dan pemerintah pun harus mentaati itu, rakyat mentaati itu. Berarti setelah kita buatnya perda, diundangkan, itu harus dipatuhi. Siap. Itu harus dipatuhi. Ya itu dia ya. Pokoknya untuk warga Jabar kalau punya apapun saran boleh langsung kasih masukan ya untuk bisa membangun Jawa Barat Jawa Barat. lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Terima kasih Pak Hadar, semoga Terima kasih. sukses ke depannya dan juga masyarakat Jawa Barat jangan lupa ya tadi aspirasinya masukin aja. Ya. Terima kasih Fox Pop Podcast Mobile Siap. selesai. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes.